Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, mungkin kata osteoporosis itu akrab di telinga kita. Namun bagaimana dengan kata osteogenesis imperfecta? Nah mungkin masih sangat awam ya, karena ini adalah permasalahan pengkeroposan tulang yang terjadi secara genetika. Biasanya ini terjadi karena dari genetika orang tua terus kemudian menurun kepada anak. Atau bisa jadi tanpa sadar kemudian genetika dari kakeknya kemudian turun kepada kita sebagai anak. Tapi tidak hanya secara genetika, tapi kemudian ini juga bisa terjadi mutasi di dalamnya karena tadi permasalahan kolagen yang ada di dalam tulang kita sebagai struktur utama dalam pembentukan tulang tersebut. Nah, kita nanti akan banyak berbincang bagaimana sih kemudian ciri-ciri dari osteogenesis imperfecta ini dan apa sih penyebab-penyebabnya. Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut, saya akan membacakan beberapa fun fact seputar makanan yang memiliki manfaat bagi kesehatan tulang kita. Kita mulai dari yang pertama, ada susu. Nah, kita sudah tahu nih pemirsa, susu ini kan memiliki kalsium yang sangat bagus untuk tubuh kita. Kita bisa mengkonsumsi susu setiap hari dengan takaran katakan 1 botol begitu ya biasanya. Tapi kita perlu ingat karena saat ini banyak kemudian susu-susu kemasan yang justru glukosa atau gulanya itu lebih banyak. Dan ini terkadang melebihi kadar yang kita butuhkan setiap hari karena manusia ini kan sebetulnya gulanya hanya 2 sendok ya setiap hari. Nah, dengan mengkonsumsi satu susu ini itu sudah mencukupi kebutuhan gula kita. Nah, cobalah cari kemudian susu-susu yang murni yang kemudian tidak mengandung banyak gula. Apa sih kemudian manfaat susu ini? Nah, susu ini termasuk memiliki banyak nutrisi, termasuk tadi yang saya sebutkan adalah kalsium, tapi juga ada nutrisi lain kemudian di dalamnya seperti vitamin D, fosfor dan juga riboflavin yang juga baik untuk tubuh kita. Kita masuk ke fun fact berikutnya, ada ubi jalar. Nah, ubi jalar ini kan makanan Indonesia ya. Kita mudah sekali kemudian menemukan ubi jalar di rumah-rumah kita, bahkan ada yang menanam sendiri atau bahkan banyak kemudian kios-kios atau toko-toko yang menjual ubi jalar, baik yang sudah matang yang siap konsumsi ataupun kemudian yang kita harus olah sendiri di rumah. Nah, dengan mengkonsumsi kurang lebih ubi jalar ukuran sedang seperti apa sih? Ubi jalar ukuran sedang seperti sekepalan tangan kita lah ya gitu ya. Ini mengandung kurang lebih 31 mg magnesium dan juga 542 mg kalium. Ini juga bagus nih untuk tulang kita. Jadi makanan-makanan yang memang menjadi ciri khas kita, menjadi lokalnya kita, itu juga memiliki kandungan yang baik untuk tadi struktur tulang kita pemirsa. Kita masuk ke fun fact berikutnya, makanan apa lagi sih? Oh ternyata jeruk bali nih pemirsa. Jeruk bali yang ukuran besar itu tidak hanya mengandung vitamin C tapi juga mengandung beberapa nutrisi yang lain. Berapa sih kemudian kandungan vitamin C dalam jeruk bali itu? Kurang lebih ada 91 mg vitamin C. Kenapa kemudian kita harus mengkonsumsi ini? Karena tadi vitamin C juga baik untuk tubuh kita dan juga memiliki manfaat kemudian dalam pembentukan struktur tulang. Nah, kalau misalnya Anda tidak sering menemukan jeruk bali, ada kemudian jeruk-jeruk lain juga yang memiliki khasiat sama. Dan dikonsumsi dengan ukuran tadi ya, 1 buah setiap hari. Diusahakan 1 buah setiap hari. Kita masuk ke fun fact berikutnya, tahu. Nah, siapa sangka ternyata kemudian tahu juga memiliki manfaat loh untuk tulang kita gitu yang biasa kita konsumsi setiap hari, baik misalnya digoreng ataupun direbus gitu. Tapi disarankan kemudian dikonsumsi tidak dengan minyak tadi ya, tapi dengan direbus gitu. Nah, tahu ini ternyata kandungan nutrisi sangat baik pemirsa. Dalam setengah cangkir tahu itu mengandung lebih dari 800 mg kalsium. Wah, bisa juga ya kemudian kembang tahu seperti itu ya. Itu juga memiliki kalsium yang sama gitu. Oke, baik. Kita masuk ke yang berikutnya, almond. Nah, ini kacang almond mudah kemudian ditemukan di Indonesia. Olahannya juga banyak, bisa jadi susu ataupun hanya kita cemil saja gitu. Biasanya untuk Anda yang mungkin menghindari cemilan-cemilan yang penuh gula, nah kacang almond ini bisa jadi alternatif. Nah, dengan kandungan kurang lebih 1 ons atau sekitar 22 butir nih pemirsa ya, kacang almond bisa menghasilkan 8% kebutuhan kalsium harian. Jadi hanya dengan mengkonsumsi 22 butir kacang almond itu sudah memenuhi kebutuhan harian kita. Wah, gampang ya
makanan-makanan yang ada di sekitar kita kemudian bisa memberikan kesehatan untuk tulang kita. Karena tulang kita ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita kemudian yang menopang semua organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ketika keropos, kemudian organ kita siapa yang akan nopang nantinya. Kita akan membahas nih, benar nggak sih kemudian kandungan-kandungan makanan tadi benar-benar bermanfaat untuk tubuh kita. Nanti akan ada pakar yang akan saya undang di segmen berikutnya. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa makanan yang kemudian memiliki khasiat yang sangat baik untuk tulang kita. Nah, di segmen kali ini saya akan menghadirkan pakar yang akan kita bahas satu-satu nih makanan-makanan yang saya sudah sebutkan tadi. Saya akan undang ada Dr. Putri Adimukti selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Selamat pagi Dr. Putri, apa kabar dok? Halo, selamat pagi, kabar baik. Baik, dokter, pagi ini kita akan banyak berbicara soal asupan yang baik untuk tulang kita nih dok. Karena terkadang sering diabaikan nih oleh masyarakat kesehatan tulang kita. Padahal itu kan salah satu bagian dari tubuh kita yang memiliki peran untuk menopang ya tubuh kita begitu ya, dan juga organ-organ di dalamnya. Yang pertama nih dok, ada susu gitu. Sebetulnya seberapa baik dan bermanfaat sih susu ini untuk tulang kita dok? Oke, susu ya. Jadi memang benar ya, karena susu ini memang merupakan suatu sumber bahan makanan kalsium yang baik ya. Jadi kurang lebih 11 susu itu sudah mengandung sekitar 300 mg kalsium dan ini tentunya dibutuhkan agar tulang padat. Tetapi memang dari berbagai penelitian tidak disarankan untuk mengonsumsi susu secara berlebihan juga. Jadi cukup kurang lebih 1 gelas per hari dan juga harus dilengkapi dengan bahan makanan sumber kalsium lainnya dan juga dengan prinsip diet gizi seimbang. Tentunya juga jangan lupa aktivitas fisik. Seperti itu. Oke. Nah, kan kalau varian susu sekarang kita banyak banget ya aksesnya dok. Ada susu sapi, ada susu kambing, dan berbagai jenis susu lainnya gitu ya. Nah, sebetulnya yang baik untuk dikonsumsi harian tuh yang mana sih? Ada kan yang percaya bahwa susu kambing misalnya hanya untuk obat herbal dan pengobatan tertentu gitu, tidak kemudian untuk dikonsumsi harian. Baik, jadi sebenarnya seperti ini. Bisa dikatakan untuk semua jenis susu yang berasal dari hewani tentunya bisa dikonsumsi ya, karena memang mengandung kalsium seperti itu. Jadi tidak usah terpatok pada salah satu jenis saja, tapi memang biasanya yang bisa kita konsumsi adalah memang susu sapi seperti itu ya. Oke, baik. Nah yang terakhir nih dok, kalau susu kan yang sudah dikemas sekarang banyak yang memiliki kandungan gula cukup banyak gitu. Nah kita seharusnya memilih yang kadar gulanya maksimal berapa sih dok gitu? Untuk gula sendiri, gula sederhana mungkin maksudnya ya, gula pasir seperti itu. Memang tidak disarankan untuk mengonsumsi lebih dari 10% dari kebutuhan harian. Seperti itu. Jadi tentunya kita harus melihat nih labelnya. Nah, biasanya sih kalau masih sekitar 20 gram, saya rasa itu masih aman ya, 20 gram per cup ya. Seperti itu. Tapi memang lebih baik lagi kalau mengonsumsinya itu yang no added sugar. Jadi memang gula alami dari susu itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi cari sebisa mungkin yang susunya tanpa tambahan gula gitu. Jadi manisnya hanya alami dari susu tersebut. Kita masuk ke yang dua, ubi jalar nih dok. Nah ubi jalar juga ternyata bermanfaat ya untuk tulang. Saya juga baru tahu fakta ini. Apa sih kemudian kandungan dalam ubi jalar ini yang memiliki manfaat untuk kesehatan tulang kita dok? Oke, jadi memang ubi jalar itu merupakan salah satu pilihan makanan pokok ya untuk kesehatan tulang. Karena mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan nih untuk perkembangan tulang yang sehat.
ada kalsium, ada Hmm. magnesium, dia juga punya fosfor, kemudian kalium, ada vitamin seperti vitamin B, vitamin K. Tetapi ingat nih, harus dikonsumsi juga dan dikombinasikan dengan makanan lainnya. Jadi Hmm. nggak cuma dari ubi Ya. jalar saja seperti itu. Oke. Apalagi kita tahu ubi jalar kan merupakan makanan pokok, artinya Hmm. memang harus bervariasi dari hari Hmm. ke hari. Hmm. Untuk makanan pokok itu sendiri sesuai dengan prinsip Hmm. gizi seimbang ya. Oke. Nah, normalnya untuk takaran si ubi jalar itu sehari untuk kesehatan tulang ya. Berapa sih dok? Jangan-jangan nanti kita kebanyakan dan sering kembung ya kalau mengkonsumsi terlalu banyak ya. Ubi jalar masuknya ke dalam porsi karbohidrat ya, kurang lebih satu porsi itu sekitar 100 sampai 150 gram ubi jalar. Oke. Jadi dalam satu kali makan sebaiknya tidak melebihi dari takaran tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke fun fact berikutnya seputar makanan yang memiliki kesehatan untuk kesehatan tulang ya. Ada jeruk bali. Nah, ternyata jeruk bali juga memiliki khasiat ya. Vitamin C di dalamnya juga memiliki khasiat ya. Benar nggak sih dok? Kemudian si jeruk ini memiliki khasiat untuk tulang dengan kadar vitamin C-nya itu? Ya, jadi memang di sini yang menjadi poin kita adalah kandungan vitamin C-nya sih sebenarnya ya. Jadi intinya hampir semua jenis buah-buahan yang mengandung vitamin C, apalagi dalam kandungan yang cukup tinggi, tentunya pasti sehat untuk tulang. Kenapa sih? Karena vitamin C ini sendiri kan memang dibutuhkan untuk pembentukan jaringan ikatan kolagen untuk tulang yang merupakan matriks fungsi tulang itu sendiri. Kemudian juga dia juga ada hubungannya ya dengan salah satu kerja enzim yang merupakan marker dari pembentukan sel tulang baru ya, seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan vitamin C ini untuk kesehatan tulang, dan salah satunya tentu bisa kita dapatkan dari jeruk bali yang memang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi ya, seperti itu. Oke, jadi tidak harus jalan-jalan ke Bali dulu ya untuk mendapatkan khasiatnya, tapi semua jenis buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin C gitu itu kemudian baik untuk tulang kita. Yang berikut adalah tahu. Nah, tahu seperti apa yang kemudian memiliki kandungan yang baik untuk tulang kita? Apakah tahu yang digoreng kemudian khasiatnya bagus untuk tulang kita atau justru dengan olahan yang berbeda, dok? Untuk tahu sendiri memang tahu itu mengandung kalsium, tetapi memang itu tergantung dari cara pembuatan tahunya juga. Kalau memang ia diperkaya dengan garam kalsium, tentunya dia akan menjadi tahu yang baik sebagai bahan makanan sumber kalsium ya. Selain mengandung kalsium juga kita tentu tahu bahwa tahu ini mengandung protein ya, dan protein itu diperlukan nih untuk tulang supaya sehat ya. Karena untuk pembentukan matriks pengisi tulang ya membutuhkan protein. Kemudian juga dia juga mengandung estrogen yang kita sebut sebagai isoflavon, di mana komponen struktur kimianya ini kan dia mirip dengan estrogen, dan estrogen salah satu perannya adalah untuk menjaga keseimbangan dari mata tulang ya. Nah, tahu yang seperti apa yang tadi ya. Jadi kita mengolahnya juga harus mungkin sebaiknya jangan mengandung banyak lemak, karena itu nanti menghambat dari penyerapan dari si kalsium itu sendiri, malah nanti dibuang kalsiumnya ya. Kalau terlalu digoreng-goreng seperti itu atau tinggi minyak ya. Jadi mungkin kita bisa mengolah dengan cara dibuat sup seperti itu ya, atau juga mungkin cara-cara lain seperti mungkin kita menggunakan dengan sedikit lemak saja, sedikit minyak saja. Jadi jangan selalu digoreng-goreng, apalagi digorengnya sampai crispy seperti itu ya, dianjurkan. Khasiatnya justru kita tidak rasakan ya dok ya. Benar. Tapi kan bahan bakunya adalah kacang kedelai ya. Nah, apakah kandungannya kemudian juga sama gitu ya dari kacang kedelai tadi? Karena olahan kacang kedelai kan banyak sekali di Indonesia ini. Iya, jadi sebenarnya untuk olahan kacang kedelai sendiri biasanya dianggap dia mengandung banyak kalsium apabila memang dia diperkaya. Jadi diperkaya kalsium seperti itu. Jadi memang untuk produk soy itu kedelai itu bisa menjadi salah satu bahan makanan sumber kalsium, ya terutama mungkin bagi yang tidak mengonsumsi susu seperti itu bisa menjadi alternatif pilihan, terutama yang sudah diperkaya ya, diperkaya oleh kalsium.
Jadi tadi ya tidak mengkonsumsi susu hewani, tapi bisa dari susu nabati seperti ini dari kacang-kacangan tadi, salah satu kacang kedelai. Nah, ini sama nih yang terakhir kacang almond gitu, juga bisa diolah menjadi minuman seperti susu gitu, susu almond atau misal hanya dicemil saja gitu. Sebetulnya apa sih kandungan utama dari si almond ini untuk kesehatan tulang kita, Dokter Putri? Oke. Almond ini memang salah satu makanan yang dikenal sebagai bahan makanan yang sangat sehat ya. Jadi satu porsi itu kurang lebih sekitar 20 butir gitu ya. Itu sudah mengandung kalsium itu 8% dari kebutuhan harian. Ya, tapi baru 8% loh. Artinya nggak cukup nih kalau cuma mengandalkan kacang almond saja, artinya harus ditambah juga dari bahan makanan sumber kalsium lainnya. Selain itu juga dia mengandung protein tentunya kan, kacang-kacangan, kemudian dia juga sumber lemak baik, ya, kemudian dia mengandung serat, berbagai mineral dan juga vitamin seperti mangan, kemudian vitamin E, magnesium, dan juga nggak cuma buat kesehatan tulang aja. Sebenarnya almond ini banyak dibicarakan ya, banyak sekali manfaatnya ya. Antara lain misalkan kita udah sering dengar bahwa almond saat itu makanan yang sehat juga nih untuk kesehatan jantung ya, tulang. Jadi bisa mengkonsumsi nih almond ini salah satu bahan makanan yang baik untuk tulang dan jantung. Ya. Baik, dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya, sekalipun tidak lebih murah dari kacang kedelai gitu ya. Iya, mungkin cara mengolahnya juga kita harus pikirin di sini mungkin di roasted ya, dimakan seperti itu. Ya, baik. Dokter Putri terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan seputar tulang di Bincang Sehati kali ini. Semoga bermanfaat nih untuk pemirsa Bincang Sehati yang sudah tahu makanan-makanan apa aja yang ternyata memiliki khasiat untuk kesehatan tulang kita. Terima kasih Dokter Putri, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, baik. Ya pemirsa, usai jeda nanti kita akan membahas perbincangan tentang osteogenesis imperfecta. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tvc. Harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya, kali ini kita akan membahas tema seputar osteogenesis imperfecta. Ini berbeda loh dengan osteoporosis karena kemudian ada unsur genetika yang diwariskan oleh orang tua kepada anak yang menyebabkan penyakit ini. Ataupun tadi ya, perihal mutasi yang kemudian terjadi karena kekurangan nutrisi. Nah, kita akan membahasnya. Sudah bersama saya, Dr. Robert Tirto Wijoyo, selaku spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Robert. Pagi. Apa kabar, Dok? Baik. Terima kasih. Kita akan membahas seputar sesuatu yang mungkin oleh masyarakat kita sering diabaikan begitu ya. Biasanya ingat kalau misalnya ada patah tulang, berarti ada masalah nih dengan tulang kita gitu. Tapi sebelum kita banyak ngomong soal osteogenesis, Dok, apa sih yang membedakan nih antara si osteogenesis ini dengan osteoporosis yang istilahnya tuh banyak dikenal oleh masyarakat kita, Dok? Jadi kalau osteogenesis imperfecta ini penyakit tulang kerapuhan tulang yang diturunkan secara genetis. Berbeda dengan osteoporosis yang biasanya didapat. Dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kalau osteoporosis masih kita bisa lakukan terapi, perbaikan, kan kesembuhan ya. Kalau kita bisa menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Jadi itu dasarnya perbedaannya di situ. Oke, baik. Nah, ini kalau genetika kan diturunkan gitu ya, Dok. Sebetulnya bisa diidentifikasi sejak awal gitu. Kapan kemudian kita sudah harus melakukan identifikasi? Apakah dengan kita nih memeriksa, misalnya usia saya gitu, sebelum punya anak saya memeriksa dulu sehingga ketika saya tahu ada permasalahan tersebut, nah saya bisa waspada terhadap anak saya nanti di kemudian hari. Jadi begini. Osteogenesis imperfecta ini selalu diwariskan. Sebenarnya kita tidak diperiksa pun kita pasti tahu karena gejalanya ini khas. Ini selalu diturunkan. Ya, kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan genetis itu memungkinkan pada kita ya, misalnya dengan biopsi pada kulit kemudian kita melakukan pemeriksaan molekuler. Nah,
dengan bayi yang akan lahir. Itu biasanya pemeriksaannya, screeningnya itu menggunakan biopsi pada plasentanya. Kalau cairan embrionnya sering tidak memberikan hasil yang bermakna. Ini kan untuk itu. Cuma tidak perlu kita sampai melakukan pemeriksaan molekuler pun sebenarnya sudah jelas. Karena sudah terlihat dan akan sama begitu ya ciri-cirinya gitu. Nah sebelum saya masuk ke sana dok, kalau kita lihat dok, kan bayi itu kemudian masih sangat kecil begitu ya, dan ada nggak sih upaya-upaya yang bisa kita berikan treatment gitu ya sejak kehamilan untuk kemudian memutus osteogenesis tadi dok? Jadi untuk terapi sampai saat ini belum ada yang untuk menyembuhkan ya. Terapi yang dilakukan ini pada umumnya untuk preventif saja. Preventif dan untuk mencegah komplikasi yang bisa terjadi. Bisa dilakukan sejak bayi sampai dewasanya. Tapi kalau dalam kandungan itu tidak memungkinkan ya. Kita bisa ada wacana terapi gen, tapi sampai saat ini itu masih berupa riset. Jadi belum dilakukan. Hasilnya belum ada. Oke, wah ini harus menjadi perhatian kita bersama ya tentang osteogenesis imperfecta ini. Dok, kalau kita lihat sebetulnya apa sih dok penyebab dari permasalahan ini atau kelainan ini? Apakah karena gaya hidup kita sebelumnya gitu ya, atau memang pure gitu yang selalu diwariskan tadi, genetika tadi yang tidak bisa kita tolak sama sekali? Ya betul, ini benar-benar sesuatu yang kita tidak bisa tolak, diturunkan, ya warisan. Jadi kita tidak bisa memilih. Ini kita diturunkan, kita dapat, ya kita tidak bisa menghindari ini. Ya beda dengan penyakit-penyakit yang lain yang kita bisa lakukan pencegahan, kita bisa lakukan preventif. Kalau untuk osteogenesis imperfecta belum ada sampai saat ini. Oke. Ada juga permasalahan mutasi nih dok dari osteogenesis ini. Nah mutasi itu yang terjadi sebelumnya misal belum terpapar tapi tiba-tiba misalnya terpapar. Benar nggak sih dok kemudian ada mutasi seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya beberapa kasus bisa terjadi seperti itu. Misalnya karena radiasi, karena makanan yang terkontaminasi, yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bisa saja menyebabkan mutasi gen. Tapi untuk kasus osteogenesis imperfecta ini belum ada laporannya tentang hal itu. Ya, ini masih berupa kelainan genetis yang biasanya terjadi pada salah satu komponen tulang. Komponen tulang itu ada beberapa ya. Unsur organik, ada yang unsur anorganik. Unsur organiknya ini yang mengalami perubahan mutasi pada osteogenesis imperfecta. Ya. Oke, jadi ada kemudian mutasi tapi lebih banyak dominan adalah genetika yang diwariskan oleh orang tuanya gitu ya. Oke, baik. Nah aku mau tahu sekarang ciri-cirinya dok. Bagaimana sih cara kita mengetahui kemudian ciri-ciri osteogenesis ini dalam diri kita gitu ya? Jadi gejala klinis maksudnya ya. Jadi gejala klinis itu sebenarnya tergantung dari tipe dari osteogenesis imperfecta ini. Secara umum ada beberapa tipe, cuma yang utama itu dibagi menjadi 4. Yang tipe 1 itu tipe yang ringan, ya. Gejalanya itu biasanya dia lahir dengan sklera. Sklera itu bagian mata yang putih ini berwarna agak kebiruan, ya. Dan ada deformitas tapi ringan, dan patah tulang biasanya terjadi setelah anaknya itu mulai aktif. Lari-lari ya, dan ini tipe yang banyak. Perubahan lain misalnya setelah dia tumbuh dewasa, gangguan pendengaran, giginya bisa mengalami perubahan, misalnya gini, dia tumbuhnya itu kecil ya, dan tumbuhnya itu transparan. Kalau yang tipe 2 ini yang berat, ini sering disebut dengan tipe yang letal ya, mematikan. Kenapa? Kadang masih dalam kandungan pun bayinya sudah mengalami patah tulang, dan sering setelah lahir tidak bertahan lama meninggal. Nah, yang tipe ketiga ini tipe yang deformitas berat. Artinya apa? Dia lahir bisa saja patah tulang ya, dan biasanya tuh posturnya lebih kecil, kepalanya agak besar ya.
bagian putih dari matanya itu warnanya biru biru ke sampai abu-abu ya. Ya, ya. Kemudian yang tipe keempat ini gabungan antara tipe 1 dan tipe 3. Ya, untuk insidennya sendiri sebenarnya sangat jarang ya, tergantung tipenya juga. Yaitu antara 23 sampai 100.000 kelahiran. Secara umum sih begitu. Oke. Wah, ini ciri-ciri yang bisa kita lihat kemudian kita perhatikan lagi nih pemirsa. Kemudian kita tahu nih dok, kalau misalnya seperti permasalahan genetika ini harus diputus begitu ya cara penghentiannya gitu. Seperti misalnya ada permasalahan darah dan lain sebagainya, permasalahan genetik ini diputus. Nah, cara memutusnya itu gimana sih dok? Apakah kemudian tidak kemudian menikah dengan sesama atau misalnya seperti apa, ada lagi dok? Jadi gini, screening pranikah itu sebenarnya penting. Kenapa? Karena kita satu menghindari untuk penyakit ini. Namun kalau bagaimana dengan pasangan kita yang sudah mengalami penyakit ini? Ya, kalau dari sisi kitanya yang satu pihaknya sehat, yang satunya kalaupun itu diwariskan akan ringan. Tapi kalau dua-duanya membawa sifat penyakit ini, ya sebaiknya itu dipertimbangkan baik-baik karena anaknya kemungkinan akan lahir dengan tipe yang berat, ya. Dan untuk preventif dengan misalnya melakukan terapi gen sampai sekarang itu belum memungkinkan. Jadi lebih preventif sebelum menikah itu jauh lebih baik. Oke, berarti kita harus tahu dengan cara tadi melihat ciri-ciri klinisnya gitu ya, atau dengan melakukan cek molekul gitu ya. Oke, dan itu sebetulnya fasilitas yang sudah tersedia ya dok saat ini? Ya, sudah ada di Indonesia. Biasanya kulitnya diambil, diperiksa, ya, di kulit itu akan kelihatan. Ya. Oke. Nah, atau tidak. Itu isi yang rumit, tapi yang tadi saya katakan ya sebenarnya secara klinis itu sangat jelas sebenarnya penyakit ini. Baik, wah ini juga menjadi ilmu baru nih pemirsa untuk kita, karena sesuatu hal yang permasalahan dari genetika ini salah satu memutusnya adalah dengan tadi gitu, dari keturunan gitu. Ketika kita misalnya sesama pembawa begitu ya menikah, nah ini berpotensi besar untuk menurunkan kepada anak kita dan akan begitu seterusnya gitu. Nah, sebisa mungkin kita harus tahu nih pasangan kita memiliki permasalahan keturunan osteogenesis imperfecta atau tidak gitu, karena kemudian ini bisa membantu untuk kita memutusnya. Nah, kita akan lanjutkan nanti pemirsa perbincangan kita di segmen selanjutnya. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 3244 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Robert seputar osteogenesis. Dok, kita lanjut perbincangan kita ya dok. Nah, tadi kan kita tahu permasalahan genetika ini kemudian hanya bisa diputus dengan perkawinan tadi. Sebisa mungkin tidak menikah dengan sesama yang memiliki begitu ya. Nah, ketika mereka sudah didiagnosa memiliki osteogenesis ini, apa sih pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan, karena kan kita tahu tulangnya juga tidak begitu bagus atau misalnya rapuh gitu bahasa lainnya. Apa sih pembatasan-pembatasan aktivitas yang harus mereka patuhi gitu? Jadi karena tulangnya ini berbeda ya dengan orang yang normal, dengan aktivitas yang sedikit berat saja, misalnya berlari itu saja bisa menyebabkan patah tulang, sehingga aktivitas olahraga misalnya ya yang bisa itu yang ringan, misalnya berenang, senam itu sudah cukup. Ya, aktivitas olahraga yang lain harus ditinggalkan, sepak bola, yang lari, lompat itu harus dihindari. Yang low impact secara umum itu bisa dilakukan, termasuk pekerjaan. Ya, misalnya mereka bekerja yang mengangkat beban yang berat, tentu itu tidak dimungkinkan. Lebih banyak pekerjaan administratif yang mobilitasnya juga kemudian harus dibatasi ya. Artinya
tidak menggunakan misalnya kendaraan roda 2 yang mungkin lebih berpotensi begitu ya, menyebabkan kecelakaan lebih tinggi gitu ya dok ya. Menggunakan transportasi umum lebih disarankan begitu ya dok ya. Wah, sampai tidak boleh main bola, waduh. Padahal kemudian anak laki-laki kan sukanya main bola ya kalau misalnya nanti kita memiliki keturunan seperti itu. Baik, oke. Dokter, ada penanya ingin menanya langsung dengan dokter, saya akan bantu sapa ya dokter ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Leni di Taman Alfa Indah. Baik, Ibu Leni ingin bertanya langsung dengan dokter. Silakan. Iya. Apa pertanyaannya, Ibu Leni? Iya. Halo, pagi dok. Pagi. Bagaimana Ibu? Iya, saya mau tanya langsung dengan dokter. Saya Ibu Leni, usia saya 73 tahun dok. Saya Ya, silakan Bu, lanjutkan. saya ada masalah dengan panggul saya dok. Panggul saya kalau tiap pagi atau banyak berdiri, jadi saya bangun Silakan sakit, tadi. sakit Oke. sekali dok. Apakah ada obatnya atau terapi atau apakah yang olahraga apa yang harus saya lakukan? Baik, sudah cukup jelas, Iya. Dokter Robert, atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, cukup jelas ya. Oke, baik. Ibu Leni akan langsung dijawab ya Ya, sama Dokter makasih. Robert nanti ya. Jadi tadi sering berdiri dokter, terus kemudian merasa sakit gitu ya di bagian pinggul atau pinggang gitu. Gimana nih dok? Ya, jadi begini, pada orang seusia Ibu Leni ini ya, permasalahan yang sering terjadi itu penurunan massa tulang, osteoporosis, kemudian ada lagi perubahan sendi, misalnya lutut paling banyak atau sendi pinggul yang disebut dengan osteoartritis atau radang sendi. Nah, dua hal ini bisa menyebabkan gangguan seperti yang Ibu Leni rasakan itu, ya. Sehingga kalau Ibu Leni bertanya apakah ada obatnya, tentu kita harus cari dulu penyebab yang mana. Bahkan dari tulang belakang pun pada wanita yang mengalami osteoporosis bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang Ibu Leni sampaikan itu, sehingga itu sebenarnya membutuhkan pemeriksaan, ya, yang mana yang lebih berat atau yang menyebabkan keluhan Ibu Leni saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang Ibu Leni bisa lakukan itu apa? Tentu saja kita harus ada olahraga yang ringan, ya, yang pasif, bisa dilakukan pasif stretching. Sebenarnya ditunjukkan ya, karena keluhannya menyampaikan kadang sulit ya Ibu Leni tapi intinya itu pergerakan sendi itu harus tetap dilakukan. Biasanya karena nyeri kemudian dia berhenti melakukan aktivitas, justru itu akan memperburuk nyeri. Dengan terus bergerak akan menghindari adesi atau perlengketan sendi, sehingga merangsang juga produksi cairan sendi yang dengan sendirinya akan mengurangi nyeri yang Ibu Leni rasakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, nyeri itu bisa dikurangi dengan kompres dingin, ya. Pertolongan pertama. Kalau memang itu tidak membantu dengan tadi aktivitas seperti terapi ringan, senam yang ringan, yang low impact, harus mungkin konsultasikan dengan dokter untuk mencari penyebab yang lebih spesifik dan mungkin terapi yang lebih spesifik juga, seperti itu. Baik, tadi jadi perlu observasi lagi nih Ibu Leni, dan tadi bisa terus bergerak, stretching ringan gitu ya, jangan kalau sakit kemudian berhenti, dan terakhir kompres dingin. Nah ibu saya juga sering begitu dok, tuh kompres dingin gitu, kalau malam biasanya pakai batu es, terus kemudian dikompres semalaman gitu ya, permasalahan biasa di sendi lutut seperti itu. Baik, nah dokter, ada lagi pemirsa Bincang Saat Ini yang menanyakan langsung lewat DM Instagram, saya akan bantu bacakan ya dokter ya. Nah ini dari Lestari. Apabila mengalami osteogenesis imperfecta, apakah harus mengkonsumsi obat atau bisa dilakukan terapi? Nah tadi sebetulnya di segmen sebelumnya sudah dijawab sama dokter ya, tapi boleh mungkin ditambahkan lagi dok untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Dokter Robert. Ya, jadi mungkin saya review lagi sedikit ya. Osteogenesis imperfecta ini merupakan kelainan tulang yang sifatnya itu bawaan, sehingga terapi untuk menyembuhkan itu sampai saat ini belum ada. Terapi pada umumnya dilakukan itu untuk preventif ya,
untuk memperbaiki kualitas hidup, mengurangi kecacatan dan mengurangi deformitas atau pembengkokan dari tulang itu. Terapinya bisa macam-macam, mulai dari terapi obat-obatan, ya. Beberapa obat bisa diberikan, misalnya golongan bifosfonat yang fungsinya itu menghambat sel tulang yang namanya osteoklas, melakukan penyerapan pada tulang, sehingga tulangnya itu lebih padat biasanya dan menjadi lebih kuat dan mengurangi juga nyerinya. Nah, terapi lain yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian bracing atau penyangga, itu untuk mencegah terjadinya patah tulang. Misalnya sudah terjadi patah tulang, ya kita harus lakukan terapi. Ya, terapinya juga macam-macam kalau patah tulang. Bisa dengan pemberian splint atau gips, dan kalau misalnya tidak memungkinkan harus dilakukan tindakan operatif bahkan konstruksi. Baik, nah tadi itu sudah dijelaskan kembali oleh Dr. Robert, dan kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Dr. Robert. Dokter, kalau misalnya kita tahu kan ini adalah penyakit turunan yang kemudian juga diwariskan gitu ya. Nah, apakah terapi-terapi tadi kemudian bisa dilakukan sejak balita dan kemudian bisa membantu begitu dok ketika itu sudah dilakukan sejak dini? Ya, jadi betul sekali. Terapi itu dilakukan harus sejak dini ya, bahkan sejak dia lahir sudah dilakukan, dan orang tuanya sudah diberikan edukasi ya, bagaimana cara-cara untuk mencegah terjadinya patah tulang dan komplikasi. Ya, misalnya anak itu ya, kita tentu kalau dia masih belum bisa beraktivitas lebih mudah, tapi kalau sudah mulai beraktivitas kita harus berikan dia penyangga yang ringan, sehingga dengan beraktivitas, misalnya kan kadang anak-anak ingin berlari-lari ya, tidak mungkin kita memantau jam. Nah, dengan adanya penyangga itu akan mencegah terjadinya patah tulang. Oke, baik. Jadi sedini mungkin tidak hanya anaknya yang diedukasi, tapi orang tuanya juga harus ngerti bagaimana kemudian memperlakukan anak dengan permasalahan osteogenesis ini gitu ya, karena salah saja kemudian cara pendidikannya, salah saja kemudian cara perawatannya akan berbahaya untuk yang bersangkutan gitu. Dok, sekarang kan sedang pandemi COVID-19, ada vaksin, terus kemudian juga sedang berpuasa. Nah, untuk mereka pengidap osteogenesis ini gitu ya, ada nggak kemudian larangan untuk vaksin atau misalnya berpuasa gitu? Tidak ada ya, karena begini, vaksin ini tidak memperberat penyakit yang ada. Ya, dan kondisinya misalnya dia mengalami patah tulang pun tidak dipengaruhi oleh vaksin ini. Jadi, silakan lakukan vaksinasi itu untuk proteksi kita dan juga lingkungan kita ya, keluarga kita, dan untuk yang melakukan ibadah puasa silahkan ya. Karena apa? Penyakit ini biasanya ya sejak awal kan sudah diketahui, sudah ada pemberian perhatian soal gizinya, sudah ada, dan pengaturannya itu bisa dilakukan. Misalnya dia butuh kalsium, itu bisa diatur sesuai dengan waktu puasa dan saat berbuka dan sahur. Jadi tidak memperberat penyakit ini, silakan dilakukan. Oke, baik. Jadi sudah ada penyesuaian karena kita sudah tahu penyakit ini sejak dia kecil dan sudah bisa menyesuaikan untuk kehidupan sehari-hari gitu dok ya. Nah dokter, kan kita tahu semakin kita bertambah usia dengan gaya hidup yang baik sekalipun gitu ya, kita akan mengalami yang namanya osteoporosis begitu ya. Dengan permasalahan osteogenesis ini plus bertambahnya usia gitu, seberapa burukkah dampaknya nanti kemudian gitu? Nah, jadi begini, orang dengan osteogenesis imperfecta ini tidak banyak yang bisa bertahan sampai usia tua ya. Kenapa? Tulangnya bisa mengalami patah itu berkali-kali. Ya. Ada yang itu bisa sampai puluhan kali. Jadi bisa betapa beratnya itu ya. Dan dengan kejadian seperti itu semuanya jadi menurun ya. Ototnya juga jadi lemah, biasanya seperti itu. Dan dengan bertambahnya usia ya, setelah apalagi wanita ya, setelah menopause itu biasanya masa tulangnya lebih cepat lagi menurun. Jadi dan ini akan makin berat sudah pasti. Jangan orang dengan osteogenesis imperfecta ya, orang normal pun setelah
usia lanjut, tentu tulangnya akan menurun dan mudah jadi patah. Oke, jadi jarang kemudian ya dengan kasus seperti ini mencapai usia lansia tadi gitu ya, karena fatalnya seperti itu tadi, sering patah tulang dan lain sebagainya. Baik. Nah, Dok, yang terakhir begitu ya. Kita tahu kalau misalnya masyarakat kita juga tidak bisa menolak ini gitu. Mukjizat apa sih kemudian yang bisa terjadi mungkin di usia tertentu gitu. Katakan ketika masukkan puber sudah mulai membaik gitu permasalahan ini, atau memang dari lahir ketika sudah memiliki itu ya sudah sampai akhir hayat akan seperti itu gitu. Jadi gini, pada saat dia lahir ya tadi kita sudah saya sampaikan tergantung dari tipenya juga ya, kondisi yang. Tapi kita berbicara tentu yang bertahan lama itu yang tipe 1 yang ringan tadi. Yang tipe 2, 3 dan 4 itu sulit ya bertahan. Nah, tipe 1 ini biasanya setelah dia mengalami pertumbuhan setelah pubertas, itu kondisinya itu akan membaik. Yaitu tentu pengaruh hormonal juga ya, dia akan membaik ya. Insiden patah tulang juga akan berkurang. Nah, nanti setelah dia dewasa menjelang tua lagi usia 50 atau perbedaan ini mulai memburuk kembali, bahkan biasanya lebih berat. Dan untuk kalau dibilang mujizat terapi ya kita masih mengharapkan ada harapan ya, ada peluang, apalagi saat ini teknologi sudah luar biasa maju dan telah dilakukan uji ya, penelitian tentang terapi gen ya, dan yang sekarang mungkin kita sering juga dengar dengan stem cell, biarpun belum memberikan hasil yang maksimum, ada arah yang baik menuju ke sana. Baik, kita harus tetap optimis karena kemudian tadi perbandingannya ya 2 sampai 3 100.000 kelahiran dibanding 100.000 tadi kelahiran gitu. Oke, baik Dr. Robert, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen berikutnya, berbagi tips bagaimana kemudian kita memperkuat rangka tubuh kita terutama tulang ini untuk menopang organ-organ yang ada di dalamnya. Di segmen berikutnya ya dokter ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ada penelpon yang ingin menanyakan langsung dengan Dr. Robert. Saya akan bantu angkat ya dokter ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak di mana? Saya Pak Jumadi dari Serpong. Baik, apa yang ingin ditanyakan dengan Dr. Robert? Silakan Pak. Begini, saya umur 77 tahun. Halo? Ya, silakan. 77 tahun, lalu saya sudah ronsen. Sudah ronsen dengan kesimpulan ada 2 yang saya rasakan adalah punggung sampai ke tengkuk. Punggung sampai? Ke tengkuk, pundak. Pundak, oke. Ya, kesimpulan hasil ronsen adalah osteopenia. Oke. Skoliosis lumbalis ringan, spondylosis lumbalis dengan penyempitan pada diskus interpendilaris di level L34. Baik. Yang ingin ditanyakan apa Pak? Terus satu lagi yaitu yang di pundak ini spondylosis thoracolumbalis dengan osteopenia. Yang saya rasakan adalah sudah beberapa hari ini tidak ada perubahan sakitnya. Lalu mohon saran pendapat atau bagaimana saya direkomendasi untuk fisioterapi. Baik, oke. Langsung karena saya ini sudah pasang ring, ada pengaruh nggak terapi dengan pasang ring? Oke, baik. Akan dijawab ya Pak Jumadi oleh dokter. Silakan dok. Baik Pak Jumadi. Waktunya cuma 2 menit dok. Oke, silakan. Jadi begini Pak Jumadi, kalau dari apa yang Bapak sampaikan ya, permasalahan Bapak yang Bapak sebutkan, mungkin Bapak harus pahami dulu osteopenia itu sebenarnya pre-osteoporosis. Jadi kondisi kepadatan tulang Bapak sudah mulai menurun.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, spondylolistesis. Spondylolistesis itu artinya ada pergeseran antara segmen-segmen dari tulang belakangnya. Jadi tulang belakang kita ini ada banyak jumlahnya, kurang lebih sampai 33 ya. Dan di beberapa tempat tertentu itu sering mengalami perubahan, ya, itu karena faktor usia, ya, proses degeneratif, juga karena misalnya karena trauma atau karena pekerjaan kita, termasuk karena berat badan. Tadi ini kita tidak sempat ini berat badannya Pak Jumadi berapa ini, bisa mempengaruhi. Nah, yang kalau saya melihat dari cerita Bapak ini, yang menyebabkan keluhan ini sepertinya dari spondylolistesisnya, karena untuk kepadatan tulangnya baru mulai mengalami penurunan, ya, sehingga spondylolistesis ini pergeseran antara segmen tulang belakang ini sering menyebabkan iritasi pada saraf di tulang belakang. Nah, itu yang menyebabkan nyeri. Nah, ini kalau masih ringan, kalau Bapak belum pernah melakukan terapi apa-apa, ya, terapi itu bisa membantu. Ya, fisioterapi yang macam-macam, bisa dengan latihan, ya, ada latihan-latihan khusus untuk nyeri tulang belakang ini. Nanti Bapak bisa tanyakan ke fisioterapi atau ke dokter fisioterapinya bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, dengan alat-alat bantu itu, ya, untuk mengurangi nyeri, memperbaiki aliran darah ke sana, ya, sehingga keluhan Bapak akan berkurang. Nah, kalau dengan soal pemasangan ring gimana? Tentu itu Bapak harus sampaikan supaya fisioterapi juga bisa mempertimbangkan apa-apa yang boleh dan tidak untuk Bapak. Ya, jadi tidak masalah Bapak melakukan fisioterapi, mereka tahu. Ya, banyak orang pasang ring pun melakukan fisioterapi tidak bermasalah. Tidak usah khawatir dengan hal itu. Ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah cukup jelas ya jawaban dari Dr. Robert, semoga bermanfaat nih Pak Jumadi. Terima kasih untuk ada pemirsa yang sudah menanyakan langsung di program Bincang Sehati kali ini. Terima kasih Dr. Robert. Semoga sehat selalu dok. Baik, oke. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Bincang Sehati. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Anda bisa mengirimkan kritik dan saran di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Akhir kata saya Imam Asyari, undur diri, kita ketemu lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.